Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk pembelajaran pertama yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan. Berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kedua, suhu bumi semakin meningkat atau global warming. 3, rawan terjadi bencana alam misalnya banjir. 4, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Manfaat sumber daya hutan diantaranya sebagai tempat wisata dan rekreasi, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih, kemudian mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan, dan sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Kita wajib menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan dapat merusak lingkungan. Dampak penebangan hutan yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Kedua, menyebabkan pemanasan global. Ketiga, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Cara menjaga kelestarian hutan yang pertama adalah menebang pohon yang sudah tidak produktif. Kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara bijaksana. Dan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Kelima, melakukan reboisasi, menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Namun, jika penggunaannya berlebihan dan tidak melihat asa keberlanjutannya, maka sumber daya alam ini akan habis. Contohnya dalam pemanfaatan hasil hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan ini terkenal dengan paru-paru dunia karena menghasilkan gas oksigen terbanyak bagi kehidupan makhluk hidup. Namun, hingga di tahun 2020, luas hutan di Kalimantan semakin sempit dan semakin sedikit. Silahkan kalian amati peta perubahan luas hutan di Kalimantan berikut ini. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Oke, di tahun 1950 kalian bisa lihat bahwa hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Di tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Kemudian di tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Di tahun 2005, hutan di Kalimantan mulai banyak berkurang. Di tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan jumlah pemukiman. Di tahun 2020, hutan semakin sedikit, sedangkan pemukiman semakin meluas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 5R,
Yang pertama, reuse. Yang kedua, reduce. Yang ketiga, recycle. Yang keempat, replace. Yang kelima, refire. Peran 5R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Selanjutnya, reuse merupakan menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Selanjutnya, recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, replace adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Refire adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Dengan cara tersebut, kita tidak perlu membeli barang-barang baru karena barang lama masih dapat digunakan kembali. Contoh, baju yang robek bisa dijahit kembali sehingga bisa dipakai lagi tanpa harus membeli baju baru.